Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang tahapan glikolisis. Setelah dari hasil glikolisis yang di sini, yang berlangsung di dalam sitoplasma, hasil akhirnya kan menghasilkan asam pirufat dan 2 molekul ATP. Untuk selanjutnya kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif yang kesemuanya ini merupakan rangkaian dari respirasi aerob. Sekarang kita akan melihat bahwa produk atau hasil dari glikolisis berupa asam pirufat kemudian akan melewati membran luar dan masuk ke membran dalam sampai menjangkau matriks dari mitokondria. Di sini berlangsung proses dekarboksilasi oksidatif. Dari katanya dekarboksilasi oksidatif artinya ada proses pengurangan karboksil, gugus karboksil pada asam pirufat. Sekarang kita akan lihat tahapan yang terjadi. Dalam prosesnya, ketika pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA sebagai produk akhir, itu melibatkan kompleks pirufat dehidrogenase. Jadi enzim kompleks berupa pirufat dehidrogenase yang selanjutnya akan kita sebut sebagai E1, E2, dan E3, di mana E1 itu terdiri dari pirufat dehidrogenase, E2 enzimnya bernama dihidrolipoil transetilase, dan yang E3 dihidrolipoil dehidrogenase. Oke, perhatikan, ini adalah enzim yang nantinya terlibat dalam reaksi-reaksi ini. Jadi kita ulang, pirufat ini nantinya akan menjadi asetil-CoA. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat tahapan-tahapan reaksi yang terjadi. Oke, jadi ini ada 6 tahapan yang akan kita lalui untuk mengubah pirufat ini menjadi asetil-CoA. Ya, nih, mengubah pirufat menjadi asetil-CoA dan produk sampingan lainnya yaitu CO2 dan NADH. Kita mulai dari langkah tahap pertama. Di tahap pertama, pirufat nanti akan berikatan dengan tiamin pirofosfat atau biasa kita singkat dengan TPP. Pirufat nanti akan bergabung dengan tiamin pirofosfat, kemudian juga ada atom atau ion hidrogen nantinya yang juga bergabung di dalam proses ini. Dengan menggunakan E1 yaitu enzim pirufat dehidrogenase, ini selanjutnya substrat berupa pirufat dan TPP ini kemudian akan membentuk hidroksietil TPP. Jadi karena ada penambahan H akan menjadi hidroksietil TPP. Kenapa hidroksietil? Karena gugus CO2 pada pirufat itu dilepaskan. Nah ini. Jadi gugus CO2 dari pirufat akan dilepaskan sehingga membentuk hidroksietil TPP. CO2-nya ini nanti akan lepas. Nah, itulah makanya disebut dekarboksilasi atau pelepasan CO2. CO2 ini awalnya berikatan dengan pirufat sehingga di sini sudah tidak ada lagi pirufat, tetapi hidroksietil TPP karena piruvatnya sudah berikatan dengan TPP, di mana piruvat ini kehilangan atom karbonnya atau gugus karboksilnya terlepas sehingga menjadi hidroksietil TPP. Selanjutnya masuk ke tahap reaksi kedua, hidroksietil TPP ditambah dengan lipoat. Ini nanti kita akan mengenal adanya asam lipoat di sini. Jadi hidroksietil TPP ditambah dengan asam lipoat dengan bantuan enzim
masih enzim yang sama, piruvat dehidrogenase, itu akan menjadi, nah TPP yang awalnya berikatan dengan hidroksietil itu akan terlepas, ini TPP, lalu hidroksietil ini kemudian akan berikatan dengan lipoat, ini ya. Jadi gugus asetilnya itu hanya nanti akan lepas ya, gugus asetilnya itu akan berikatan dengan lipoat. Ini gugus asetil, ini lipoat, ini sulfohidril ya. Kemudian kita lihat di tahapan yang ketiga. Nah, di tahapan ketiga ini sudah menggunakan enzim 2, E2 ya, atau dihidrolipoil transetilase. Dari namanya berarti nanti ada proses transferan gugus asetil ya. Sini kita lihat ini masih lipoid 1, S-asetil yang hasilnya ini ya, gugus asetilnya berikatan dengan lipoid 1, ini masih sama sulfohidril ditambah dengan lipoid 2. Nah, ini di sini. Lipoid 2 yang berikatan dengan 2 atom S sulfur di sini. Dengan bantuan enzim dihidrolipoil transetilase yang terjadi kemudian lipoid 1 ini akan berikatan dengan gugus S punyanya lipoid 2. Lalu lipoid 2 ini akan berikatan dengan gugus asetil dan SA punya lipoid 1. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, oke. Diulangi ya. Ini pada tahap yang ketiga ini kan hasil dari sini ya. Nah, hasil dari ini. Oke. Nah, pindah ke sini. Jadi substrat ini ditambah dengan lipoid 2. Kemudian dengan bantuan enzim dihidrolipoil transetilase, ini kemudian mereka akan berpindah posisi. Jadi lipoid 1 ini akan berikatan dengan ini ya. Jadi membentuk nih. Kemudian lipoid 1, lipoid 2 ini akan berikatan dengan gugus asetil. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sudah jadi berpindah posisi. Kemudian pada reaksi yang keempat, lipoid 2 asetil ini, oke, gugus asetil dan asam lipoid dan asetil ini ditambah dengan koenzim A sulfohidril. Nah, ini udah masuk koenzim A. Oh ya, sebelumnya harus dipahami dulu, TPP ini adalah vitamin ya, turunan dari vitamin B1. Oke, kemudian ini CoA ini turunan dari vitamin B5. Jadi disinilah peranan vitamin-vitamin itu terlihat ya. Bagaimana jika kita mengalami defisiensi vitamin di dalam tubuh kita. Artinya proses ini tentunya nanti akan terganggu, yang ujung-ujungnya juga akan mengganggu produksi ATP atau energi dalam tubuh kita. Makanya jika kekurangan vitamin B itu bawaannya menjadi letih, lemah, lesu, lunglai, karena memang produksi ATP-nya menjadi lebih sedikit ya atau terganggu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini, jadi gugus asetil tadi, asetil dan lipoat ini, kemudian akan berikatan dengan gugus CoA ya, atau koenzim A yang tak lain merupakan vitamin B5 dengan bantuan enzim dihidrolipoil transacetilase, kemudian transacetilase ya, kemudian membentuk ini. Jadi asetil CoA plus asam lipoat, di mana asam lipoatnya ini, nah asetilnya kan terlepas ya. Jadi sebentar ini kita ganti warna. Nih, asetilnya, oh sorry, kita ganti dengan warna kuning ya. Nah, gugus asetil nanti berikatan dengan CoA, membentuk asetil CoA. Oke, lalu lipoidnya ini kemudian akan berikatan nih dengan
SH-nya membentuk lipoid 2 dan SH-nya juga berjumlah 2 ya. Sulfohidrilnya. Sulfohidril yang bawaannya sendiri ditambah dengan sulfohidril punyanya CoA. Kemudian lanjut di sini reaksi yang kelima. Di reaksi yang kelima ini lipoid 2 ini ya. Jadi ingat dulu terbentuknya asetil CoA itu pada reaksi 4. Ini ditandain ya. Nih, sorry. Terbentuknya asetil CoA itu pada reaksi nomor 4, tahapan reaksi keempat. Nah, kan tidak berhenti sampai di sini saja ya. Nah, bagaimana lanjutannya si asam lipoat ini? Nah, kita akan lihat asam lipoat ini kemudian nantinya ditambah dengan FAD itu gugus H, nih 2 atom H ini nanti akan diberikan kepada FAD. Jadi akan ditangkap oleh FAD tuh. Nah, menjadi FaDH2. Nah, pada reaksi ini terjadi reaksi reduksi oksidasi. Jadi si lipoid 2 ini teroksidasi mengeluarkan 2H ini. Kemudian FAD ini mengalami reduksi, dia akan menangkap 2 elektron ini dari H menjadi FaDH2. Kemudian langkah selanjutnya FaDH2 ini juga akan mengalami oksidasi lagi, akan melepas H2-nya, kemudian ditangkap oleh NAD dengan bantuan ya, mulai dari reaksi yang kelima sama keenam ini udah menggunakan enzim nih tadi karena ada H yang dilepas ya. Jadi nama enzimnya berubah menjadi dihidrolipoil dehidrogenase karena H-nya yang terlepas ya. Jadi FaDH2 mengalami oksidasi ya, keluar H-nya, kemudian ditangkap oleh NAD. Jadi NAD mengalami reduksi dengan bantuan enzim yang sama. Ini karena tadi melepas ya. Nah, jadi enzimnya dihidrolipoil dehidrogenase ditangkap oleh NAD kemudian membentuk NADH. HDH plus H. Jadi pada reaksi yang keenam itu baru kita hasilkan NADH. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, kesimpulan dari dekarboksilasi oksidatif ini ya, kesimpulan dari DO itu dihasilkan 2 asetil CoA ya. Kenapa bisa 2? Karena piruvatnya itu kan dari proses glikolisis itu menghasilkan 2 molekul asam pirufat ya. Jadi 2 piruvat ditambah dengan CoA tadinya bantuan vitamin B5 ini jadi CoA asetil CoA sulfohidril ini 2 juga karena ada 2 molekul. Terus ada bantuan kofaktor ya NAD 2 juga menghasilkan 2 asetil CoA ditambah 2 CO2 dan 2 NADH. Kalau kita kenal TPP itu sebagai turunan dari B1, kemudian CoA ini turunan B5, maka FAD ini sebenarnya adalah bukan turunannya, FAD itu adalah B2 dan NAD itu sesungguhnya adalah vitamin B3. Jadi inilah kompleks vitamin B yang sangat diperlukan bagi tubuh kita. Seperti itu. Selanjutnya pada slide berikut akan disajikan berupa gambar. Kita lihat bersama. Jadi akan mengulang tahap ini ya. Nah, ini gambarnya. Kita hapus dulu yang pertama. Ini tahapan juga
karboksilasi oksidatif. Semua ini ditunjukkan dengan jelas bagaimana posisi enzim kompleks enzim ini ya, pirufat dehidrogenase kompleks. Di sini diberi catatan bahwa senyawa intermediate yang dihasilkan ini tetap menempel pada enzimnya. Jadi nanti tidak usah bingung ya. Oke, kita ulang lagi. Ini tadi pirufat dan terlihat ini atom C-nya ada 3. Nah, pirufat dengan atom C3 ini kemudian nantinya akan berikatan dengan TPP ini ya, tiamin pirofosfat atau B5. Lalu yang terjadi kemudian gugus ini CO2 ini akan terlepas di sini. Nah, dan diperlukan hidrogen. Nah, yang terlepas itu adalah gugus ini, CO2. Di sini terlihat ya ada anak panah keluar. Itu yang keluar itu adalah gugus ini. Makanya kenapa disebut dekarboksilasi, itu artinya penghilangan gugus karboksil. Ini adalah gugus karboksil, COO minus. Ini ya, CO2-nya lepas, kemudian pirufat berikatan dengan TPP. Oke, menggunakan enzim 1 tadi ya, pirufat dehidrogenase. Kemudian selanjutnya di tahap kedua, ini kan sudah hilang C-nya 1 ya, atau CO2-nya sudah terlepas, maka akan terbentuk ini kita sebut dengan gugus asetil ya. Yang ini saja nih. Nah, akan terbentuk ini ya. Gugus asetil ini kemudian nanti pada tiamin pirofosfat itu dia nanti akan mengeluarkan H, lalu si asetil ini akan berikatan dengan lipoid. Nah, ini tadi yang lipoid 1 dan ini lipoid 2. Ini ya terlihat di sini ya. Lipoid 1, lipoid 2 atau asam lipoat. Nih, jadi si gugus asetil ini akan berikatan dengan lipoid 1, posisi sebelah sini ya. Tuh. Ini tadi lipoid 2. Terus setelah itu, ini kan tadi gugus asetil udah berikatan dengan asam lipoat ya. Nah, enzim yang dipakai sudah ini. Enzim kedua ya, sudah E2, yaitu dihidrolipoil transetilase. Ya, nah di sini kemudian transasetilase. Kemudian langkah di reaksi berikutnya kan terjadi pertukaran ya. Jadi gugus asetil ini kemudian akan pindah ke sini dan lipoid ini akan pindah ke lipoid 1. Ini kita lihat. Terjadi proses perpindahan gugus asetil. Nah, enzimnya masih sama. Kemudian masuk ke reaksi tahap keempat, CoA masuk. Nih, CoA-nya masuk, dia akan berikatan dengan gugus asetil. Nih, CoA nanti nih akan berikatan sama gugus asetil. Lipoidnya nanti lepas. Jadi makanya terbentuk ketika gugus asetil berikatan dengan CoA, nah terbentuklah asetil CoA di sini dia. Oh. CH3COS CoA ya, CH3COS CoA. Nah, SJ ini kan lepas. Ini enggak ada teman. Nah, SH-nya itu diambil dari sini, yang punyanya CoA. Pindah ke sini. Iya. Untuk menggantikan posisi S yang lepas bersama asetil CoA ini. Kemudian terbentuk ini. Nih, jelas ya? Nah, jadi ada penambahan hidrogen di sini, makanya enzim yang dipakai nanti kemudian adalah enzim yang ketiga ya, yang kita sebut dengan dihidrolipoil dehidrogenase. Dehidrogenase kenapa? H ini yang sudah berikatan ini nanti akan keluar. Oke, sebentar ini kita ubah posisinya ya. H ini akan keluar, akan diberikan atau akan ditangkap oleh si FAD ya, menjadi FA
FADH2. Jadi ini mengalami oksidasi, FAD mengalami reduksi. Ini reaksi redoks yang terjadi. FADH, lalu langkah berikutnya si FADH ini nanti akan mengeluarkan lagi H-nya, hanya dikeluarkan, kemudian ditangkap oleh ini. Nah, oleh NAD menjadi NADH. Jadi FAD mengalami oksidasi, NADH mengalami reduksi. Seperti itu. Kemudian balik lagi nanti ini juga sebagai bahan utama lagi nanti begitu terus selanjutnya ya, ketika bertemu lagi dengan pirufat akan terbentuk lagi seperti ini. Jadi ini yang lebih jelasnya lagi bagaimana proses dekarboksilasi oksidatif terbentuk, dan perhatikan yang harus kita cermati di sini bahwa pada reaksi yang keempat itu terbentuk asetil-CoA, dan pada reaksi yang ke-4, 5, 6, yang ke-6 terbentuk NADH. Di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai kesimpulannya dari keseluruhan, kita hapus dulu. Jelas di sini ya. Pirufat kemudian mengalami dekarboksilasi, CO2 lepas berikatan dengan TPP. Ini bukan pirufat lagi namanya ya, sudah asetaldehid ya. Asetaldehid atau hidroksietil tadi ya, yang di slide sebelumnya. Ini sudah bergabung TPP sama asetaldehidnya. Kemudian 2 elektron terlepas tadi yang H, ingat. Kemudian berikatan dengan asam lipoat di sini. Gugus asetil berikatan dengan lipoat, kemudian elektronnya nanti terlepas, ditangkap oleh FADH, FA2 mengalami oksidasi, kemudian ditangkap lagi hanya oleh NAD ya. Jadi proses transfer elektron di sini. Oke, kemudian ini tadi yang asetil tadi, kemudian berikatan dengan CoA menjadi asetil-CoA. Dan ini adalah koenzim yang terlibat, yaitu ada TPP, tiamin pirofosfat, ada asam lipoat, ada FADH2, NADH, dan ada CoA. Nah, ini di sini disebut ya asupan vitamin B, karena ini adalah B. Sesungguhnya TPP ini adalah B. B1 ya. Ini adalah B1. FAD ini adalah B2. NADH ini adalah B3. CoA ini adalah B5. Oke. Nah, demikian hasilnya ya. Jelas bahwa dekarboksilasi oksidatif itu endingnya menghasilkan asetil, CoA, dan NADH. Karena ada 2 molekul asam pirufat, maka ini ada 2 asetil-CoA, dan ini juga ada 2 NADH. Ini regulasi dari pirufat dehidrogenase kompleks. Ini hanya menunjukkan bahwa kalau posisi seperti ini, itu pirufat dehidrogenasenya aktif, sedangkan jika dia berikatan dengan gugus P yang didapat dari ATP, itu inaktif ya. Jadi ini proses bagaimana pengaturan. Nah, ini untuk menjadi aktif itu si E1-nya ini atau pirufat dehidrogenase kompleks ini membutuhkan Mg dan Ca gitu ya, agar ini bisa aktif syaratnya.
Oke, seperti itu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kan kita sudah sampai di tahap ini ya, tahap pembentukan asetil-CoA. Ini udah setengah jalan artinya ya. Nah, di sini terlihat dari rangkaian keseluruhan ini adalah zat-zat makanan, ya, ada protein, ada asam nukleat, ada polisakarida, ini wakil dari karbohidrat, dan ada lipid. Nah, kita itu dari kemarin tuh berbicaranya di sini. Nah, proses ini yang kita lalui. Nah, ya, proses bagaimana metabolisme karbohidrat berlangsung dari polisakarida menjadi monosakarida, monosakarida jadi glukosa, glukosa menjadi gliseraldehid 3 fosfat, lalu menjadi pirufat, kemudian pirufat menjadi asetil CoA. Namun yang perlu diperhatikan di sini, coba amati, asetil-CoA itu sesungguhnya merupakan titik sentral pertemuan antara empat hal ini ya, protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lemak. Nah, kesemuanya ini larinya nanti ke asetil-CoA. Jadi dia merupakan titik temu penghubung dari kesemuanya. Dan di sini juga jelas ya, asetil-CoA nantinya itu bisa menjadi asam lemak dan bisa menjadi lemak gitu ya. Dari sini, dari polisakarida. Nah, ini yang pernah Ibu bilang mengapa bisa orang yang makannya banyak, karbohidratnya banyak, nantinya itu akan di-switch menjadi lemak. Nah, di sini terlihatnya ya, gliseraldehid 3 fosfat, lihat. Ini reaksinya reaksi jadi ke gliserol ya, jadi gliserol menjadi gliserol, kemudian jadi lemak gitu. Ini juga asetil-CoA bisa jadi asam lemak. Demikian penjelasannya, semoga kalian bisa lebih paham mengenai dekarboksilasi oksidatif sampai ke tahap pembentukan asetil-CoA. Untuk video berikutnya kita akan berbicara mengenai siklus asam sitrat ya, atau TCA, trikarboksilik asid, atau biasa kita kenal juga dengan siklus Krebs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.